Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis siang 11 Mei 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, pelarian Adil Anwar alias Atek, usia 73 tahun tersangka atas kasus penipuan surat sertifikat tanah di Kabupaten Simalungun berakhir. Setelah kemarin berhasil digiring oleh petugas di Bandara Internasional Kuala Namu setelah ditangkap di Penang, Malaysia. Dengan dikawal ketat 5 petugas Interpol, Adil Anwar alias Atek, tersangka penipuan surat sertifikat tanah senilai 25 miliar rupiah, tiba di Bandara Kuala Namu International Airport sekitar pukul 1 siang. Sebelumnya, Atek diamankan oleh petugas Interpol di Penang, Malaysia, kemudian diterbangkan ke Indonesia dengan penumpang pesawat Citylink menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Setibanya di Kuala Namu, Atek tertunduk di balik topi biru yang dipakainya. Dengan menggunakan kursi roda, Atek terlihat santai sembari terus berlindung di balik topi tersebut. Pada saat diminta keterangan, Atek hanya diam dan hanya mengatakan 2 patah kata. Dan sementara itu, salah seorang petugas yang menggiring Atek juga enggan menjawab pertanyaan awak media dan balik mempertanyakan terkait kehadiran awak media. Saat disinggung apakah Atek benar diamankan di Malaysia, dan jawab petugas hanya diam dan terus berjalan menuju pintu keluar bandara. Oleh kelima petugas, selanjutnya Atek dibawa menuju Polda Sumatera Utara dengan menumpang mobil Toyota Kijang Innova hitam. Seperti diketahui, Atek merupakan buronan Interpol dan berhasil ditangkap pada 9 Mei 2023 lalu. Atek ditangkap setelah berstatus daftar pencarian orang atau DPO selama lebih kurang 3 tahun. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, terungkapnya kasus penggelapan pajak di lingkungan UPTD Samsat Pangururan Samosir pada Maret 2023 lalu yang melibatkan salah seorang oknum petugas Polres Samosir dan oknum petugas Honor Bapenda Sumatera Utara. Sejauh ini hingga 9 Mei 2023, pihak UPTD Samsat Pangururan Samosir telah menerima sebanyak 276 berkas pengaduan masyarakat yang menjadi korban penggelapan pajak dengan kerugian sebesar Rp1.047.754. Kepala UPTD Samsat Pangururan Samosir Deni Rofi Meliala mengatakan terkait kerugian yang dialami oleh para korban wajib pajak masih terus dilakukan penghitungan yang kemungkinan akan terus bertambah. Namun hingga sejauh ini belum didapatkan terkait perkembangan baru untuk kasus penggelapan pajak di lingkungan UPTD Samsat Pangururan Samosir dan masih terus dilakukan pendalaman. Kepala UPT Samsat Pangururan Samosir Deni Rofia Meliala menjelaskan sebelumnya Polda Sumatera Utara sedang melakukan penyidikan untuk kelengkapan berkas terkait pemeriksaan lanjutan. Sejauh ini pihak penyidik Polda Sumatera Utara menyebutkan keterlibatan oknum Honor Bapenda Sumatera Utara hanya 1 orang dan saat ini belum dapat ditemukan keberadaannya. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Samosir beberapa waktu lalu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara telah memberikan draft untuk meringankan para wajib pajak korban dari penggelapan pajak di UPTD Samsat Pangururan Samosir. Akan tetapi Gubernur Sumatera Utara selaku pemegang keputusan masih menunggu keputusan hukum dari kasus tersebut. Deni menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penggelapan pajak di lingkungan tersebut agar segera melaporkan ke pos pengaduan yang telah disediakan untuk didata dengan menyerahkan bukti-bukti yang ada serta menuliskan terkait kronologisnya. Yang merasa menjadi korban penggelapan dari oknum-oknum kita di sini agar segera ke pos pengaduan kita yang telah kita siapkan di kantor kita ini dengan menyertakan bukti-bukti dan mengisi formulir serta kronologis kejadiannya. Kita berharap sekali. Kemarin juga kita sudah menyurati Bapak Bupati Kabupaten Samosir untuk bisa membantu melalui kepala desa seluruh yang ada di Kabupaten Samosir agar memberitahukan, agar menghimbau kepada masyarakatnya jika ada ataupun ragu dengan surat pajak kendaraan bermotornya agar segera ke Samsat kita untuk kita data di sini.
Di informasi lainnya, pemirsa, satu unit gudang mebel yang berada di Jalan Cempaka, Desa Pematang, Simalungun, Kecamatan Siantara, Kabupaten Simalungun, ludes terbakar pada Rabu malam tadi. Belum diketahui terkait penyebab pastinya terjadi kebakaran gudang mebel tersebut. Namun dari keterangan saksi kepada petugas kepolisian di lokasi kebakaran mengatakan bahwa api pertama kali terlihat dari dalam ruangan kosong yang diduga akibat kelalaian penjaga gudang yang lupa mematikan mesin mebel. Api baru dapat dipadamkan selama 5 jam setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Simalungun dan Pemko Pematang Siantar diturunkan ke lokasi. Kapolsek Bangun AKP Lambok Stefanus Gultom yang berada di lokasi kebakaran bersama tim Inafis Polres Simalungun mengatakan saat peristiwa kebakaran terjadi penjaga gudang tidak ditemukan di lokasi tersebut dan hingga saat ini masih dalam pencarian untuk mendapatkan keterangan pasti dari penyebab kebakaran. Diduga dari ruang kosong. Nanti kita lakukan penyelidikan. Untuk sementara hasil kebakaran terjadi karena kelalaian dari mesin mebel yang lupa mencabut, kata informasi tadi dari saksi. Sementara penjaga gudangnya tidak di TKP. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran gudang mebel tersebut, namun diperkirakan kerugian mencapai hingga ratusan juta rupiah. Sementara untuk proses penyelidikan penyebab kebakaran, petugas kepolisian memasang garis polis line di lokasi kebakaran. Pemirsa, kerusakan jalan yang terjadi di Desa Aik Latong, Kecamatan Aik Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan menyebabkan kemacetan panjang, bahkan para pengguna jalan harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan dan juga bisa melewati jalan rusak tersebut. Kerusakan jalan akibat terjadinya pengelupasan aspal sehingga pada jalan tanjakan tersebut sejumlah mobil wajib ditarik oleh mobil derek khususnya mobil atau bus yang datang dari Taput menuju Tapsel. Kerusakan jalan yang menurut warga sudah terjadi selama 1 minggu membuat sebuah mobil kol diesel yang hendak menuju Tapsel terguling di jalan rusak tersebut. Keberadaan mobil yang terguling di jalan rusak tersebut membuat jalan sempit sehingga memperparah kemacetan yang terjadi. Umumnya mobil atau angkutan umum dan truk yang hendak melalui jalan rusak tersebut setelah dibantu oleh mobil derek yang disediakan warga setempat rata-rata memberikan upah jasa yang bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung dari ukuran dan berat mobil. Salah seorang supir truk asal Padang, Sumatera Barat, Uli Efriko mengatakan kondisi jalan rusak di Aik Latong sudah terjadi selama bertahun-tahun. Meski pernah mendapatkan perbaikan namun usia jalan hanya sementara waktu. Ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan terkait persoalan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini karena sangat merugikan para supir dan masyarakat yang melakukan bisnis pengiriman barang dari Sumatera Utara dan juga sebaliknya. Sering lewat sini nggak sih? Sering. Kenapa masih mau memilih jalan sini kalau kondisi? Baru 1 minggu ini jalan rusak. Minggu semalam nggak ada rusak. Kalau rusak seperti ini biasanya ada bayaran nggak sih untuk yang dikenakan? Ada tuh narik mobil di atas. Itu biasanya rata-rata berapa ya dikenakan? Nggak tahu juga, ada yang 100. Jalan lancar terus kan tidak seperti ini. Harapannya kepada pemerintah setempat ya? Iya. Oke. Dari mana ini? Dari Padang. Dari Padang. Biasa memang perjalanan dari Padang Sumatera Utara Padang Sumatera Utara gitu ya? Nah, Udah berapa lama lihat jalan ini rusak? udah sering nih bang. Ini baru diperbaiki udah hancur nih. Para pengguna jalan berharap agar jalan ini segera diperbaiki karena merupakan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Ya pemirsa, informasi terkait menuju pemilu 2024 akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Samosir telah menerima salah satu parpol yang telah mendaftarkan bacaleknya untuk ikut pada pemilu tahun 2024 mendatang.
Sebelumnya KPUD Samosir sesuai dengan surat pengumuman KPU RI tercantum terkait pengajuan bakal calon anggota DPR untuk pemilu serentak tahun 2024 telah membuka pendaftaran selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Mei 2024. Koordinator Divisi Teknis KPUD Samosir Robinsar Purba mengatakan sejauh ini baru satu partai politik yang ada di Kabupaten Samosir telah mendaftarkan bacaleknya ke KPUD Samosir. Setelah dibukanya pendaftaran pada 1 Mei 2023 lalu, sebanyak 25 orang bacalek yang telah didaftarkan oleh Partai Hanura dan ini telah mewakili 100% dari seluruh dapil yang ada di Kabupaten Samosir untuk ikut serta dalam pemilu pada tahun 2024 mendatang. Robinsar juga menyebutkan hal ini merupakan tahap verifikasi pertama untuk kelengkapan administrasi bacalek sebagai pendaftaran awal. Jika nanti ditemukan ada ketidaksesuaian data yang diserahkan, maka akan diberikan kesempatan perbaikan data atau verifikasi ulang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bacalek yang didaftarkan akan dapat digantikan. Jika terdapat ketidaksesuaian data setelah diverifikasi ulang, partai politik diberikan kesempatan akan menggantikan bacalek tersebut. Buat rekan media, sampai hari ini masih satu partai yang mendaftar, yaitu Partai Hanura, dan mereka memenuhi 100% di seluruh dapil yang ada di Kabupaten Samosir. Jadi sampai hari ini belum terlihat tanda partai lain ikut menyusul mendaftarkan, Bang, ya? Masih Partai Hanura sampai hari ini mendaftar. Untuk pendaftaran ini dibuka mulai jam berapa dan sampai jam berapa, Bang? Untuk pendaftaran partai politik dimulai di tanggal 1 Mei di pukul 08 sampai 16 waktu Indonesia Barat, lalu sampai berakhir nanti 14 Mei. Dan untuk 14 Mei akan kita tunggu sampai waktu 23.59 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, guna mensukseskan tahapan penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu dibutuhkan suatu badan untuk membantu pelaksanaan kerja KPU mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat pemungutan suara. Untuk mengetahui seperti apa terkait peranan pembantu pelaksanaan kerja KPU atau sering disebut badan ad hoc, kini telah bergabung Komisioner KPU Medan Bapak Edi Suhartono. Selamat siang Pak Edi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Baik, terima kasih dan juga saya akan menyapa disusul ada Bapak Akademisi yakni Bapak Dr. Irfan Simatupang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik Pak, saya menuju ke Pak Edi Suhartono selaku Komisioner KPU Medan terkait guna mensukseskan tahapan penyelenggaraan pemilu ini, segala sesuatu harus diperlukan dengan matang, yakni adanya badan ad hoc. Terkait pemilu sebenarnya Pak, apa sih yang menjadi substansial proses tahapan pemilu ini dan bagaimana pula terkait badan ad hoc ini sebenarnya Pak Edi? Iya baik, terima kasih. Jadi kita sekarang sedang melaksanakan tahapan berbagai tahapan. Masuk pada hari ini kita baru saja menerima penerimaan bakal calon legislatif dari PDI Perjuangan. Nah, seterusnya kita akan menunggu lagi ya penerimaan bacalek di partai sampai di tanggal 14 itu bagaimana yang dijadwal. Nah, tapi sebelum itu kita sudah melaksanakan tahapan juga, ini tahapan perekrutan badan ad hoc atau panitia pemungutan kecamatan, kemudian panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan dan Pentarlih. Ini bagian dari badan ad hoc yang tidak kalah penting perannya di dalam rangka mensukseskan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu di masing-masing tingkat, termasuk kecamatan, tingkat RT. Nah, pada bulan November lalu kita sudah melakukan proses pengajuan terhadap jajaran kita PPK ya, panitia pengawas kecamatan. Sudah terpilih ya sebanyak 105 PPK yang tersebar di 21 kecamatan, karena satu kecamatan itu ada 5 PPK. Nah, waktu pendaftaran pertama di November itu ada sebanyak pelamaran cukup banyak ya. Baik. 1.883, kemudian ini kita masuk ke aplikasi siap sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc sebanyak 1.987 dan lewat proses tahapan seleksi administrasi CAT wawancara dan akhirnya terpilihlah
105 PPK. PPK. Baik. Iya. Ini saya mau runtuh. Jadi ini mereka yang bekerja kemudian di tingkat kecamatan. Nah, tugasnya adalah membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan, yang membantu KPU provinsi dan khusus kabupaten kota dalam melaksanakan tahapan pemilihan di tingkat kecamatan. Nah, seterusnya kita merekrut juga badan ad hoc di tingkat kelurahan, yakni PPS atau panitia pemungutan suara yang kita laksanakan kemarin di bulan Desember. Nah, sama dengan prosesnya melalui aplikasi Siapa kita kemarin gunakan sistem informasi anggota KPU Kabupaten Depok. Ada sebanyak 2.600 sekian kemarin pelamarnya. Tapi kemudian setelah melalui proses pemberkasan sisa administratif itu yang masuk dalam aplikasi kita sebanyak 1.710. Nah, setelah melalui proses CAT, seleksi wawancara dan sebagainya, terpilihlah 453 tenaga badan ad hoc di tingkat kelurahan, karena ada 151 kelurahan di Kota Medan dan setiap kelurahan itu ada jumlah, ada PPS sebanyak 3. Jadi 3 dikali 151 ada 453 badan ad hoc yang terkait PPS atau panitia pemungutan suara. Nah, itu di Desember kemarin. Nah, proses pengangkatan itu di bulan Januari. Setelah kita melantik juga jajaran kita namanya Pantarli atau panitia pendaftaran pemilih yang akan melakukan proses cokling atau pencocokan dan penelitian data-data pemilih di Siantar Kota Medan. Itu ada banyak kemarin kita rekrut, ada 7.500 sekian ya. Nah, kita terima kemudian sebanyak 6.920 sesuai dengan jumlah TPS kita. Nah, ini yang kemudian sudah bekerja kemarin 1 bulan ya, untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian. Nah, semua jajaran kita ini masuk dalam kategori badan ad hoc ya, yang dibentuk oleh KPU dan dalam konteks melaksanakan pemilihan atau Baik Pak Edi. Baik Pak Edi, saya masih berbincang dengan Anda terkait kalau bisa kita lihat terkait finalisasinya ini ada 105 PPK yang telah menjadi badan ad hoc tersebut ya Pak, bisa dikatakan seperti itu ya? Ya. Lantas terkait pemahaman, lantas bagaimana terkait akan pemahaman pemilu dan hal-hal yang perlu mereka ketahui nantinya agar bisa mensukseskan pemilu kita Pak? Seperti apa pemahaman yang telah diberikan? Oh iya, jadi pasca mereka kita lantik, pasca mereka kemudian secara resmi kita keluarkan SK dan sebagainya, kita melaksanakan bimbingan teknis dan orientasi tugas terkait dengan tupoksi, tugas, kewenangan dan kewajiban mereka sebagai penyelenggara di masing-masing tingkat. Nah, ini sebagaimana yang tertera dari di PKPU nomor 8 tahun 2022 atau di Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana kita peran badan ad hoc tadi jelas, tugas-tugasnya apa, anggotanya tugasnya apa, kemudian kesekretariatan tugasnya apa, dan ketua juga tugasnya apa. Intinya adalah mereka setelah mengalami, katakanlah mengikuti proses yang namanya orientasi tugas dan teknis, kita pastikan mereka kemudian sudah mulai bekerja di level masing-masing, tentunya dengan menegakkan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara ya, seperti berintegritas, kemudian mandiri, jujur dan sebagainya. Ini yang akan kita pastikan jajaran penyelenggara kita ini akan melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu betul-betul mendasarkan atau bekerja berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita internalisasi atau kita berikan pada saat bimbingan tugas, BIMTEK dan tugas tersebut. Begitu. Baik, saya menuju ke Pak Dr. Irfan Simatupang selaku akademisi. Pak, kalau kita melihat tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Komisioner KPU Medan, yakni Bapak Edi ini, dalam hal perekrutan dan hingga akhirnya menghasilkan finalisasi, yakni ada 105 PPK yang mana telah dijamin atas penerapan penilaian dan juga prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu nantinya. Seperti apa sebenarnya peranan ini Anda lihat? Apakah strategiskah nantinya membawa kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti, Pak? Baik, terima kasih Pak Jri. Kalau ditanya apakah peran strategis dalam mensukseskan pemilu ada pada badan ad hoc? Iya, benar. Jadi, kalau kita ibaratkan suatu fenomena atau suatu kejadian, maka badan ad hoc ini adalah pelaksana langsung. Pelaksana langsung, maka tanpa adanya badan ad hoc ini tentu KPU tidak mungkin melaksanakan ini secara keseluruhan. Jadi harus ada badan yang bisa melaksanakan sebagai perpanjangan tangan dari KPU. Kalau di Sumatera Utara misalnya kita ada budaya Dalihan Natolu, maka badan ad hoc ini bagi
KPU adalah seperti Boru atau Parhobas yang melaksanakan langsung. Jadi sangat berperan. Tanpa ada badan ad hoc tidak mungkin ini bisa terlaksana. Demikian sementara dulu. Baik, artinya benar-benar harus kita mengetahui terkait hal ini sangat mendalam juga, baik itu dari pihak Ketua KPU ataupun Komisioner KPU Medan dan juga Badan ad hoc sendiri ya Pak, seperti apa nanti dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu tersebut. Lantas kalau kita melihat tadi terkait tentang rekrutmen ataupun prosesnya ini sangat panjang, apakah menurut Anda Pak Irfan Simatupang sudah benar-benar masifkah pengetahuan mereka akan terkait pemilu dan apakah nanti juga akan terjadi kecurangan jika hal tersebut kembali terjadi, seperti apa yang Anda lihat nantinya? Kalau dikatakan benar-benar masif, tentu itu sangat relatif ya. Karena melihat daripada waktu. Kalau KPU misalnya 5 tahun, ini badan ad hoc hanya sekitar 15 bulan ya. Berapa bulan Pak Edi? Dari November tadi kalau tidak salah. Dari November, sekitar 15 bulan. Kemudian mulai dari proses rekrutmen, kemudian penanaman nilai-nilai, dan petunjuk-petunjuk yang dilakukan tentu itu sangat relatif. Dan itu tidak mutlak harus semuanya sama. Tetapi potensi-potensi itu tetap ada. Usahakan bagi badan ad hoc. Bagi KPU sendiri potensi kecurangan tetap ada. Baik, Itu tetap ada. Tetap ada. Baik, kalau dibilang tetap ada berarti harus butuh pengawasan ini ya Pak, begitu ya Pak Irfan ya? Iya, mutlak harus ada pengawasan yang ketat. Baik, kita tanyakan langsung kepada Pak Edi Suhartono selaku Komisioner KPU Medan, bagaimana terkait pengawasan yang dilakukan terhadap badan ad hoc ini dalam bekerja maupun dalam melakukan terkait penyelenggaraan pemilu nantinya Pak, sehingga tidak terdapat kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, memang sejatinya memang jajaran kita nih ad hoc ini setelah kita rekrut, kemudian kita keluarkan SK, kita bimbing dan orientasi tugas, tentunya setelah mereka bekerja akan terjadi katakanlah apalagi bagi mereka yang baru proses adaptasi, bagi yang lama kemudian menjadi sesuatu yang kemudian memberikan pembelajaran sama yang lain. Nah, saya dalam kapasitas yang memandui di PCSD memang berkepentingan terhadap sumber-sumber daya manusia, memang betul-betul tidak hanya berintegritas tapi juga profesionalitas dan kemudian bekerja penuh waktu dalam artian menghindari hal-hal yang sifatnya kesalahan-kesalahan termasuk terkait etik. Nah, sejak Januari kemarin kita rekrut ini kita baik PPK maupun PPS kita memastikan mereka-mereka yang kita rekrut betul-betul memiliki nilai integritas tinggi dan kemudian siap untuk katakanlah bekerja berada di bawah tekanan, dalam artian tekanan waktu dan sebagainya. Karena memang ketika kita rekrut kita tanyakan mereka bersedia. Nah, selama rentang waktu 3 bulan ini tidak kita pungkiri beberapa badan ad hoc akhirnya secara waktu teruji, dalam artian ada yang katakanlah oleh karena katakanlah tidak bisa mengikuti kerja ini, kita akan melakukan proses namanya pergantian atau pergantian antara waktu dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa PPS terutama yang baru yang nggak siap. Nah, ini mekanisme kan kita melakukan proses pergantian dan menyiapkan daftar tunggu di bawahnya. Nah, hari ini misalnya pekerjaan kita yang sangat kencang ya, ritmenya sudah mulai kencang, ini memang menyita perhatian dan sebagainya. Bagi mereka-mereka yang oleh karena alasan tidak siap dan sebagainya, kita klarifikasi, kita tempuh prosedur yang sifatnya organisasi ya, sebagaimana yang ada di keputusan kita untuk memastikan jajaran kita apakah memang masih bisa melaksanakan melanjutkan pekerjaan sebagai penyelenggara. Nah, ini mekanisme kita tetap kita lakukan. Nah, kita memastikan penyelenggara kita tidak hanya sekedar mampu secara fisik, psikologis, loyalitas, integritas dan sebagainya, tapi juga kita pastikan jangan terkendala oleh hal-hal yang sifatnya urusan-urusan yang sifatnya di luar kepemiluan. Misalnya ada pekerjaan lain dan menghambat pekerjaan prioritas sebagai penyelenggara, ini mau kita pastikan jangan sampai kemudian ini menjadi kendala. Oleh karena itu dalam proses rekrutmen kemarin kita wawancara, setelah lewati proses CAT, wawancara dan sebagainya, kita pastikan siap secara psikologis dan fisik, terutama karena memang kita prioritas kemarin ini untuk PPK, PPS tidak kita batasi usia ya. Tapi kalau untuk KPPS nanti kita batasi usia sampai 55. Kita pastikan secara kesehatan, secara pengalaman ini teman-teman penyelenggara ini akan terus kita katakanlah kita boboti sembari katakanlah melaksanakan tahapan ini. Ada yang memang kemudian tetap
bisa terus melaksanakan ini tanpa kemudian terganggu oleh hal yang seperti saya bilang tadi ya, kendala-kendala yang sebenarnya itu nggak bisa kita tutup mata terkait dengan misalnya kapasitas, apalagi kalau mereka orang baru ya, ini adaptasi, ada yang shock dan sebagainya. Jadi kita pastikan ini teman-teman yang kita kemarin kan menyediakan 2 kali kebutuhan. Misalnya di PPK ada 5 orang ya, 2 kali kebutuhan berarti 10. Jadi kalau terjadi pergantian kita siapkan antisipasi di bawahnya dan seterusnya. Ini yang kita pastikan penyelenggara kita ini memang betul-betul siap dalam artian bertugas untuk menjadi penyelenggara di setiap tingkatan dengan segala tantangan dan dinamika. Saya pikir itu, Pak. Baik, saya menuju kembali ke Pak Irfan Simatupang. Pak, terkait rekrutmen maupun proses seleksinya ini, kalau bisa dikatakan sudah sangat baik sekali kalau bagi saya. Nah, kalau menurut Bapak selaku akademisi yang pastinya mengikuti terkait hal ini, bagaimana Anda lihat? Tadi Pak Edi mencantumkan terkait proses rekrutmen ini terdapat wawancara, CAT, dan juga sebagainya. Apakah ini sudah benar-benar transparansi sekali? Mengingat juga ada tadi kata Pak Edi, ada juga orang baru yang mungkin belum berpengalaman bisa akan mendapatkan pengalaman tersebut di dalamnya nanti. Apakah tidak terjadi kecurangan atau hal yang seperti apa yang Anda lihat, Pak? Baik, terima kasih. Kalau masalah kecurangan atau ketidakcurangan sebenarnya itu juga sangat relatif. Bukan berarti yang lama juga tidak mungkin terkontaminasi. Bahkan lebih besar kemungkinan orang lama ini terkontaminasi. Mengapa demikian, Pak? Anda katakan potensi Ya, besar itu ada. Begini misalnya, mohon maaf, misalnya orang yang lama, orang sudah tahu siapa misalnya PPK-nya, siapa KPPS-nya dan sebagainya. Jadi orang sudah mencari track record dan kepribadian dari orang tersebut. Orang sudah bisa mempelajari. Tapi kalau dia baru, kemungkinan ya masih orang mencari-cari. Jadi mau baru atau lama, menurut saya sebenarnya faktor kecurangan itu juga relatif. Bisa saja terpulang kepada integritas daripada masing-masing badan ad hoc ini. Tapi intinya adalah saya sarankan kepada KPU bagaimana meningkatkan dan mempertahankan trust. Seperti apa yang Anda maksud untuk meningkatkan hal tersebut, Pak? Dalam hal seperti apa? Karena begini, sekarang masyarakat ini dengan kondisi sosial politik saat ini, trust itu menurut saya sudah berkurang ya. Artinya dalam batasan-batasan mungkin sekian persen ke bawah, masyarakat sudah nggak percaya dengan pelaksanaan pemilu. Setuju. Kenapa? Karena kalau kita kilas balik misalnya, 2019, 600-an lebih KPPS menjadi korban. Dan itu ketika misalnya masyarakat atau ada suara minta supaya mereka itu diotopsi, ternyata tidak diotopsi. Sehingga muncul spekulasi-spekulasi. Kalau menurut saya seperti harus transparan. Jangan spekulasi yang muncul mereka karena kelelahan dan lain sebagainya. Baik. Harus dibuktikan secara medis. Baik, bagaimana tanggapan Pak Edi Suhartono akan hal yang disampaikan Pak Irfan Simatupang terkait pengalaman sebelumnya adanya terjadi dari beberapa badan ad hoc yang menjadi korban hingga meninggal dunia, Pak? Apakah ini ada hal spekulasi di dalamnya seperti yang dikatakan Bapak Simatupang tadi? Kalau saya melihat apa yang dijelaskan Pak Irfan tadi sebenarnya mungkin global ya, konteks global. Tapi kalau kita di Medan kemarin memang fakta terjadinya misalnya penyelenggara kita yang karena kelelahan dan sebagainya, itu terutama 2019 kalau saya nggak salah itu ya, yang ekstrim ya. Kemudian jadi tantangannya kemarin 2019 kita memang karena pemilunya ada ekstra lain kemarinnya, kita perpanjang hari sampai esok harinya kita kemarin penghitungan. Nah kalau 2020 kemarin kita mengucapkan pandemi. Nah di 2019 kemarin kita ada beberapa katakanlah korban karena kelelahan dan sebagainya. Tapi sampai sejauh sebagaimana bilang Pak Irfan tidak terotopsi dan sebagainya, kita di Medan tidak seperti itu. Jadi kita ada beberapa, saya lupa, tapi memang ada yang meninggal dan kita sudah santuni kan beberapa. Tentunya proses penyantunan ini kita memenuhi standar dalam satu memenuhi prosedur, misalnya ada surat rekam medik barang bukti lah ya, yang memang menunjukkan yang memang sakit dan sebagainya. Ini kita pastikan tersantuni, bahkan secara nasional itu sudah dilaksanakan secara dan kemudian di Medan kemarin sudah kita. Nah di 2020 kemarin kita malah lebih ekstrim khawatir kan karena pandemi COVID, tapi alhamdulillah kita tidak ada yang terkontaminasi
karena regulasinya sudah memastikan kita menjalani SOP, misalnya menggunakan masker, hand sanitizer, bahkan kemudian ada bilik khusus untuk itu. Alhamdulillah di tengah pandemi kemarin 2020 kita khawatir partisipasi anjlok, ternyata tidak. Kalau dibandingkan 2015 ya, 2015 kita kemarin pilwaku juga, suasananya nggak ada pandemik, bahkan kemudian biasa-biasa saja, ekstrim. Partisipasi kita 25%. Tetapi di 2020 yang kita khawatir kemarin di bawah 25%, ternyata 45,80% partisipasi. Bahkan daerah yang kita khawatirkan kemarin masuk zona merah itu tinggi di situ, hitungan 53,57% kalau saya nggak salah. Artinya ada spekulasi-spekulasi atau analisis yang kemudian agak sedikit bias ya. Saya mengatakan bahwasanya keberadaan Badan Ad Hoc penting, sebagaimana tema sentral kita pada ini. Dia adalah membantu pelaksanaan tugas KPU, baik di provinsi, kota, khususnya melaksanakan tahapan di tingkat kecamatan. Ini penting karena memang mereka yang berhadapan langsung, betul kata Pak Irfan tadi, terkait dengan misalnya proses-proses misalnya nanti rekapitulasi besok ini ada di kecamatan, kemudian pendataan data-data pemilih yang sekarang sedang berlangsung juga prosesnya berjenjang dari mulai ini sekarang sedang berlangsung di kelurahan ya di kecamatan, kemudian besok ini kita akan melaksanakan di kota terkait dengan pemetaan data pemilih. Nah ini semuanya saling berinteraksi satu sama lain dan bahkan kemudian sangat berpengaruh. Kalau terjadi misalnya di kelurahan, nanti kemudian naik ke kecamatan, nggak selesai di kecamatan naik ke kita. Nah ini memang akhirnya mekanisme kontrol kendali ada di, katakanlah kalau kita mengendalikan di kecamatan, kecamatan mengendalikan di kelurahan. Ini semuanya akan selesai atau katakanlah bisa dijelaskan, bisa berlangsung dengan baik dengan mengacu atau memahami tupoksi masing-masing. Nah ini dia, saya mau mengatakan tantangannya kita bagaimana kemudian tenaga Badan Ad Hoc punya integritas, profesionalitas itu melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah termaktub dalam PKPU. Gitu. Baik, bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Irfan Simatupang, Pak, kalau kita melihat tadi sudah banyak hal-hal yang disampaikan oleh Pak Edi terkait peranan Badan Ad Hoc ini sebagai pembantu untuk mensukseskan pemilu. Namun kita mengaca pada tahun-tahun sebelumnya adanya Badan Ad Hoc yang meninggal dunia karena kelalaian dan juga kecapean. Artinya tidak sampai hasil pemilu itu benar-benar akurat nantinya. Apakah juga akan terjadi nanti dalam hal ini, Pak, terjadi kecurangan ataupun potensinya ada jika terjadi juga kelalaian dan kecapean dari Badan Ad Hoc ini nantinya, Pak Simatupang, Anda lihat? Kalau berharap tentu kita berharap tidak terjadi, tetapi potensi tetap ada. Kenapa? Tetap ada kembali potensi ya? Tetap ada potensi. Kenapa saya katakan potensi itu ada? Karena Badan Ad Hoc ini merupakan ujung tombak, mulai daripada KPPS, kemudian itu di masing-masing TPS, kemudian PPS di kelurahan, PPK di kecamatan. Ini simpul yang paling rawan. Jadi misalnya kalau yang saya amati ya, tapi tidak di Medan. Di Sumatera Utara juga banyak. Di KPPS ini kejadiannya banyak. Bagaimana proses pemungutan suaranya, bagaimana proses perhitungannya, kemudian bagaimana proses pelaporannya dan sebagainya, ini diikuti terus. Harus dipantau benar-benar. Baik, artinya juga akan mengganggu keabsahan hasil pemilu tersebut jika hal ini terjadi, Pak Simatupang? Ya, sudah pasti. Sudah pasti ya? Ya. Baik, lantas bagaimana antisipasi Anda dan juga solusi Anda agar hal ini tidak terjadi ke depannya lagi, mengingat kita berharap semuanya ini berjalan kondusif, lancar, dan juga sehat semuanya, serta sukses, Pak Simatupang? Ya, kalau antisipasi menurut saya tentu ini KPU sudah memikirkan, tetapi secara teknisnya ini pengawasan harus diperketat. Harus ada pengawasan diperketat. Bagaimana perhitungannya? Kemudian yang paling rawan itu saya lihat di TPS. Baik. Mengapa demikian, Pak? Karena TPS inilah menjadi istilahnya muara daripada proses semua ini. Bagaimana proses pencoblosannya? Kemudian bagaimana pemeriksaan orang yang masuk. Karena maaf, saya pernah jumpai di suatu daerah, ini C6, ini pada malam sebelum hari H, ini sudah dikumpulkan. Ada tim-tim yang mengumpulkan, kemudian membagi-bagi uang. Dengan harapan nanti coblos nomor ini dikasih. Itu harganya 100 sampai 300. Baik, artinya masih juga Anda melihat dari mengaca pada tahun lalu terjadi money politik dan pengawasan yang lemah, begitu ya Pak?
Ya pasti. Baik, Cuma ini kan juga relatif ya. Kenapa? Karena jangkauan money politik ini sulit dibuktikan. Baik, saya lantas untuk mendapatkan tanggapan dari Bapak Komisioner KPU Medan terkait adanya, kita mengaca pada tahun sebelumnya adanya money politik dan juga pengawasan yang lemah yang disampaikan Pak Simatupang, dan bagaimana antisipasi ke depannya Pak supaya sumber informasi ini dari Bapak Simatupang ini jelas kita tidak akan dapat lagi melihat hal tersebut terjadi. Oh, kalau itu memang kita tegak lurus ya. Dalam arti tegak lurus gini. Kita ada pengawasan internal yang kita lakukan terhadap jajaran kita. Karena kendalinya memang harus penegakan hukum mengacu dari keputusan KPU 337 bagaimana mekanisme pemeriksaan badan ad hoc yang melakukan katakanlah tindakan-tindakan penyimpangan, kita pastikan akan kita periksa dengan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, itu pengawasan internal kita lakukan. Tapi juga pengawasan eksternal dilakukan oleh teman-teman Bawaslu terkait dengan misalnya jajaran kita yang memang katakan melakukan hal-hal yang sifatnya apakah maladministrasi atau hal-hal yang terkait dengan misalnya seperti dugaan-dugaan tadi. Kalau memang terbukti lengkap ya alat bukti dan sebagainya, ya kita siapkan untuk memberikan punishment dari mulai peringatan kemudian sampai kemudian pemberhentian. Ini yang sudah kita terapkan dan tidak ada keraguan-raguan untuk itu. Jadi mekanisme pengawasan internal kita pastikan terkait dengan jajaran kita yang memang kita terima masukan laporan, kita klarifikasi, laporan bisa dari masyarakat, bisa jadi katakanlah dari berbagai pihak. Bahkan kemudian kita yang untuk katakan sekarang ini kita sudah memeriksa beberapa jajaran kita untuk memastikan kemudian apa yang dilaporkan itu kita klarifikasi, dan kalau memang benar adanya dan sebagainya, siap-siap penyelenggara yang tadi ini kita kenakan sanksi dari mulai peringatan sampai kemudian pemberhentian. Bahkan kemudian pengawasan eksternal yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu juga membantu kita untuk memastikan jajaran kita tidak kemudian melakukan hal yang sifatnya praktek-praktek yang tidak benar sampai kemudian misalnya seperti money politik. Yang ini memang menjadi ranahnya katakanlah teman-teman pengawasan yang teman Bawaslu. Baik. Nah, ini yang mau saya pastikan. Mekanisme regulasi yang ada sama kita ini memberikan ruang sama kita untuk memastikan jajaran kita tadi tegak lurus terhadap regulasi yang ada. Kalaupun terjadi misalnya pelanggaran, kita pastikan mereka akan dapat sanksi dan punishment yang setimpal, begitu. Baik, lantas terkait regulasi maupun mekanisme, apa yang menjadi dominan regulations Anda terapkan nantinya di tahun yang akan datang ini, tepatnya dalam pemilu ini, mengingat pada tahun sebelumnya kita bisa mengaca akan kejadian tersebut, Pak. Dalam hal mekanisme penyelenggaraannya, apa yang menjadi perbedaan? Iya, sebenarnya semangatnya adalah bagaimana kemudian, jadi kalau kita publik dalam artian masyarakat, bila menemukan jajaran kita melaksanakan penyelenggaraan tahapan di masing-masing kecamatan, ada hal-hal yang kemudian perlu dilaporkan, silakan masukkan ke kita. Kita akan proses itu, apakah bentuk laporan yang sifatnya terkait dengan tingkah laku jajaran kita, karena kita sudah menginstruksikan teman-teman ini memegang 13 prinsip penyelenggaraan rakyat yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Mandiri, adil, jujur, berintegritas dan sebagainya. Nah, kalau dalam praktek ternyata ada yang kemudian melakukan pelanggaran, kita pastikan itu akan kita periksa dengan mekanisme aturan yang ada. Di samping itu juga kawan-kawan Bawaslu pengawasan akan melakukan proses itu sendiri. Oleh karena yang begini, ke depan ini kita tetap kemudian memastikan tidak ada jajaran kita yang kemudian itu steril atau kebal terkait dengan misalnya sanksi yang kita berikan. Karena kita sudah ada regulasi yang memang harus kita terapkan kepada jajaran kita, itu mereka tidak kemudian melakukan proses-proses yang malpraktek, maladministrasi dan sebagainya. Apalagi kemudian misalnya terbukti dan sudah ada apanya ya, katakanlah ya, bisa dinaikkan kalau istilah kita gini. Klarifikasi mengisi form namanya PE, PE1, PE2, PE3 untuk sampai kemudian pada saat kalau kita sudah periksa badan ad hoc kita sifatnya maju. Baik. Kemudian kita putus dalam waktu 3 hari. Itu dia. Komitmen kita di situ. Baik Pak Edi, saya kembali ke Pak Simatupang terkait pernyataan dari Pak Edi Suhartono. Bagaimana Anda menyikapi yang disampaikan oleh Pak Edi terkait regulasi dan mekanisme serta implementasi regulasinya nanti? Pak Simatupang, silahkan singkat dan padat. Baik, terima kasih. Yang disampaikan oleh Pak Edi tadi memang sudah ya, tetapi lebih banyak kepada tindakan kuratif. Seharusnya preventif ini yang ditingkatkan. Sebagai contoh misalnya, yang paling rawan itu di TPS. Bawaslu tentu punya keterbatasan untuk sampai kepada TPS. Sifat Bawaslu adalah menunggu.
Bawaslu kan menunggu laporan, bukan mengawasi, padahal fungsinya adalah pengawasan. Baik. Seharusnya Bawaslu ini juga sampai seperti punya badan ad hoc yang KPU. Baik. Ini Bawaslu kalau tinggal menunggu, tentu ini juga menjadi masalah. Baik. Jadi kalau saran saya, tentu ini mungkin di luar KPU, Bawaslu juga harus punya badan ad hoc tersendiri pada saat pelaksanaan hari paling tidak. Baik. Baik. Masing-masing di TPS. Tidak cukup hanya saksi. Tapi Baik. ini kalau memungkinkan ya. Baik Pak, lantas bagaimana harapan Anda agar terciptanya kesuksesan pemilu kita ini, mengingat antusiasme masyarakat akan hal ini juga euforianya akan sudah terlihat nantinya Pak. Seperti apa Anda inginkan dan juga terhadap badan ad hoc ini seperti apa yang mereka lakukan nantinya? Silakan Pak Simatupang. Baik, terima kasih. Untuk masyarakat dan ad hoc dan termasuk KPU, kalau bisa mari kita himbau sama-sama. Kita selalu kenal bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat. Maka mari kita hadapi sebagai pesta yang menggembirakan. Hilangkan sifat-sifat yang ingin menumbuhkan kecurigaan. Baik. Pupuk keras. Jadi karena sebagai pesta, maka badan ad hoc dan pemilu dan KPU adalah pelaksana. Maka laksanakanlah dengan baik agar pesta ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Simatupang. Saya ke Pak Edi terkait closing statement Anda, harapan yang akan Anda songsongkan ataupun Anda gaungkan terhadap sukseskan pemilu ini. Silahkan Pak Edi, singkat dan padat. Ya, mungkin akan lebih lengkap kalau tadi ini ada Bawaslu ya Pak ya, karena ada cerita pengawasan. Tapi saya cuma di akhir ini saya mau memastikan bahwasanya kita memang ingin mewujudkan jajaran badan ad hoc yang betul-betul berintegritas dan juga profesional dalam menjalankan tahapan-tahapan. Dan oleh karena itu masyarakat juga harus kemudian melakukan pengawasan yang sifatnya partisipatif. Baik. Ya, kalau ada sesuatu yang kemudian terkait dengan jajaran badan ad hoc ini melakukan penyimpangan, ini langsung melakukan katakanlah memberikan masukan sama kita sehingga kita kemudian bisa mempercepat proses dan tidak berlama-lama mendelay atau katakanlah melakukan proses, karena kan tahapan jalan terus ini. Kita memastikan supaya tidak terganggu proses-proses selanjutnya dalam rangka melaksanakan tahapan ini. Kalau memang ada badan kita yang memang tidak pada tempatnya, kita siap untuk kemudian memberikan sanksi dan punishment. Begitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Edi Suartono selaku Komisioner KPU Medan dan juga disusul kehadiran dari Bapak Dr. Irfan Simatupang yakni selaku akademisi yang telah membagikan perspektif luas akan hal peran badan ad hoc sukseskan pemilu. Semoga harapan kita ini semoga tercapai dengan baik dan juga lancar. Amin. Selamat siang dan terima kasih kepada narasumber saya. Pemirsa, Polres Samosir ramai dikunjungi Bacalek untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif ke kantor KPU. Kapolres Samosir melalui pelayanan SKCK Aibda Freddy Manurung mengatakan pelayanan pengurusan SKCK hingga hari ini masih ramai dikunjungi para Bacalek. Dan waktu pelayanan mulai dari pukul 9 hingga 15.30 WIB. Jika ada peserta yang datang mendaftar lewat dari waktu yang telah ditentukan, pihak pelayanan masih menerima. Aibda Freddy menjelaskan adapun persyaratan yang harus dipenuhi para Bacalek untuk mengurus SKCK, yakni surat pengantar dari Kepala Desa, surat rekomendasi dari Polsek setempat, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte lahir dan juga sebagainya. Dan bagi para pendaftar yang pernah menjalani hukuman di dalam SKCK tersebut akan dituliskan sebagai catatan yang nantinya akan diteruskan kepada pengadilan untuk tahap keputusan. Terkait biaya pengurusan SKCK sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020 jenis dan tarif PNBP sebesar Rp30.000. Sejauh ini Bacalek yang telah melakukan pengurusan SKCK berjumlah 123 orang dari berbagai parpol yang ada di Kabupaten Samosir. Dari jumlah tersebut sekitar 5 orang memiliki catatan kriminal. Freddy juga menjelaskan jika ada catatan kriminal pihak Polres Samosir tetap mengeluarkan SKCK tersebut yang dicantumkan pernah melakukan ataupun terlibat satu kasus. Makanya kita meminta surat rekomendasi dari Satreskrim Polres Samosir untuk masyarakat yang mengurus tapi dia sudah pernah menjalani
hukuman, maka di dalam SKCK tersebut dibuatkan di catatan kriminal. Demikian, Pak. Itu di antara bacalek yang mengurus SKCK ada yang pernah menjadi narapidana? Ada. Itu Pak, untuk yang bacalek yang untuk kita masukkan di dalam catatan kriminal itu di SKCK-nya itu sebanyak 5 orang, Pak. 5 orang. Kalau yang masih dalam persoalan hukum atau menjadi tersangka atau dilaporkan? Tetap juga kita buatkan di situ. Sementara itu, salah seorang bacalek Udud Manotar Sitanggang saat sedang mengurus SKCK mengatakan sejauh ini belum ada kendala dalam pengurusan. Petugas pelayanan SKCK langsung sigap dan sangat respon untuk melayani para mendaftar. Jika ada yang salah pengisian formulir langsung dibantu oleh para petugas. Udud mengakui baru kali ini ia ikut sebagai bacalek Desa Mosir. SKCK merupakan salah satu persyaratan untuk peserta bacalek pada pemilu yang mendatang. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan memimpin apel Komandan Satuan Tersebar Kodam 1 Bukit Barisan pada tahun 2023. Apel dihadiri 85 komandan Satuan Kodam 1 Bukit Barisan. Apel Komandan Satuan Kodam 1 Bukit Barisan tersebar tahun 2023 tidak hanya sebagai sarana untuk membahas berbagai hal yang terkait dengan kepemimpinan para perwira, namun juga sebagai forum evaluasi terkait hasil pembinaan satuan dan kepemimpinan para komandan satuan pada tahun anggaran 2022. Apel Komandan Satuan Tersebar tahun 2023 dihadiri 85 komandan Satuan Kodam 1 Bukit Barisan yang dipimpin Pangdam 1 Bukit Barisan di Batalion Artileri Medan 2. Kilap Sumagan di Jalan Besar Deli Tua Sibir-Biru kemarin. Program kerja tahun 2022 menunjukkan masih adanya sasaran program yang belum tercapai secara maksimal dan masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oknum prajurit. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, para komandan satuan dituntut melakukan upaya nyata, yakni dengan meningkatkan kualitas kepemimpinannya dalam melaksanakan pembinaan satuan yang lebih efektif terhadap para prajurit dan keluarga. Pangdam juga memberikan piagam penghargaan kepada Dandim 0209 Labuan Batu atas keberhasilannya mendorong kolaboratif Babinsa dan unit Intel dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan setiap prajurit TNI wajib menjalankan visi misi dari komandan satuannya, tidak menjalankan visi misi secara pribadi. Dari komando di atasnya. Saya menjabarkan visi dari Kasat untuk wilayah Kodam. Kasat sudah menjabarkan visi dari Panglima TNI. Sehingga kesatuan komando itu ya dari rantai komandonya itu chain of command-nya ada, termasuk dari program-program yang dilaksanakan. Itu semua sudah tertata demikian. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh komandan satuan adalah kehadiran komandan satuan ini tugasnya adalah bagaimana yang lambat dipercepat, diakselerasi, yang sudah baik ditingkatkan, dipertahankan. Ya, itu yang lemah, ya bagaimana diatasi. Sementara itu, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin bersama peserta apel dan SAT meninjau motor ambulans yang diprakarsai oleh Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Dodi Triwinarto. Motor ambulans nantinya akan diserahkan kepada Babinsa wilayah Korem 023 Kawal Samudra untuk dipergunakan membantu masyarakat. Sementara itu, pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan resmikan Media Center dengan wajah baru. Media Center Kodam 1 Bukit Barisan menjadi rumah bersama seluruh awak media.
Gedung Media Center Kodam 1 Bukit Barisan kini telah tampil beda usai direnovasi yang berada di Jalan Rotan, Medan Petisah kemarin. Peresmian Media Center dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin. Gedung Media Center ini memiliki 3 lantai, pada lantai pertama dan kedua terdapat restoran. Sementara untuk Media Center Kodam 1 Bukit Barisan berada di lantai 3. Selain Media Center, pada lantai 3 terdapat studio untuk Radio Suara Bukit Barisan. Perpindahan Media Center dan Radio Suara Bukit Barisan ke Jalan Rotan Medan Petisah tersebut guna meningkatkan interaksi yang lebih bebas dengan insan media yang sebelumnya berada di Makodam Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin berharap gedung Media Center ini dapat lebih ditingkatkan dalam hal kemitraan warga Kodam 1 Bukit Barisan dengan kalangan media masa kini. Ada fasilitas di situ bisa dimanfaatkan. Nanti kita akan siapkan komputer sehingga rekan-rekan media yang mungkin perlu menulis berita daripada susah di HP kecil bisa memanfaatkan komputer. Nanti akan kita siapkan juga komputer di dalam, dan itu pemberitaan itu bisa semakin nyaman, enak, suasananya enak. Ini tentunya akan membawa dampak untuk rekan-rekan media juga memberitakannya juga dengan baik. Sementara itu pada kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua PWI Sumut, para kabiro media elektronik, wartawan media cetak, dan juga media online. Pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang, sampai jumpa. Jika berkunjung ke Negari Padang Laweh, Kabupaten Tanah Datar, Salabaraya. Makanan ini merupakan salah satu kuliner khas yang biasanya dihidangkan